Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Perkenalkan, saya Hanum dan Saya Holidah Septina. Teman kita Hayatun Nupus dan dua orang lainnya izin nggak bisa ikut, ada yang sakit dan ada yang kelas. Jurusan apa? Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Ilmu Teknologi Pangan. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Oke. Ini mata kuliahnya manajemen industri, Mbak. Manajemen industri. Mbak, kalau boleh tahu atas nama siapa? Anne, panggil aja Anne. Nah, oke Mbak, kita langsung aja mulai pertanyaannya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara Mbak mengatur tata letak ruang produksinya agar kegiatan kerjanya itu berjalan lancar? Jadi sebenarnya dapur kita kan masih industri rumahan ya, jadi dapur kita juga masih terbatas, belum besar gitu. Maksudnya kita masih pakai bekas garasi buat jadi dapur. Jadi dapur kita mungkin emang belum yang luas banget. Jadi penataannya ya sekedarnya gitu. Cuman kalau misalnya yang bisa kita usahakan sih tetap kita bikin area khusus lah kayak gitu ya. Maksudnya kalau dapur yang kita punya sekarang mungkin bisa dilihat juga ada paling dibedain dikit, disekatin antara tempat penyimpanan sama dapurnya kayak gitu. Yang dulunya sih kita make area dalam buat ngupas pisang kayak gitu kan, cuma sekarang kita taruh di luar semua buat ngupas pisangnya. Jadi di area luar, jadi kan tadi di sebelah situ kan ada pintu masuk ya, kalau bisa kelihatan itu kan dapur. Nah, kita pakai area luarnya itu di daerah tempat parkir tadi itu buat ngupas pisang. Jadi tadi udah selesai ngupas pisang, sekarang lagi lagi produksi, lagi goreng. Terus apa tadi pertanyaannya? Bagaimana caranya mengatur tata letak? Mengatur tata letak. Ya itu tadi sih mungkin seadanya, tetap kita bikin area buat goreng sendiri, buat ngemas sendiri, sama buat penyimpanan sendiri kayak gitu. Terus apa pertimbangan utamanya dalam menyusun posisi mesinnya, terus peralatan dan area kerja di usaha ini? Pertimbangan utamanya kenyamanan mungkin ya, kenyamanan tenaga kerja buat bisa kerja dengan lebih maksimal, kenyamanan dan ya mungkin lebih kemudahan juga mungkin ya, kemudahan teman-teman buat tahu tempatnya yang sesuai gitulah, maksudnya tahu lokasinya, nggak bolak-balik kayak gitu. Terus apakah Mbak pernah melakukan perubahan tata letak tadi? Kalau iya, apa alasannya? Tata letak diubah mungkin sekedar pindah posisi aja ya, nggak sampai yang mindahin alur gitu. Paling pindah posisi aja, sama kayak kemarin yang tadinya ngupas di dalam tapi kita taruhnya sekalian di luar aja supaya lebih leluasa aja. Kalau misalnya kita taruh di dalam kan kalau di luar kan lebih enak kalau misalnya kita mau buang air bekas cuciannya langsung kita buang di luar kayak gitu. Kalau tata letak paling cuman pindah-pindahin, geser-geser aja sih. Baik, Mbak. Terus bagaimana proses pemindahan bahan baku dari tempat penyimpanan ke area produksinya? Nah kebetulan bahan bakunya kita tuh kan cuman pisang, sama paling yang lain sekedar minyak, bumbu kayak gitu. Nah kalau mungkin yang belum minusnya di Puntik Cantik belum ada yang kayak tempat penyimpanan khusus buat bahan baku. Jadi karena bahan baku kita kan juga nggak yang banyak banget ya. Jadi kayak saya nyetok paling kadang minyak 5 dus udah cukup, nyetok lagi 5 dus lagi kayak gitu ya. Terus bumbu juga nggak sebanyak itu juga kan. Jadi kayak penyimpanannya masih terpisah-pisah sih. Kadang ya kardus ya dekatnya area produksi. Pisang kan juga sehari nyetok langsung besoknya langsung digoreng kan. Pisang juga taruhnya di luar biasanya, nggak perlu kita simpan yang gimana kan, taruh di luar di depan dapur itu, nggak perlu kita simpan yang gimana kayak gitu sih. Baik, Mbak. Selanjutnya, apakah Mbak menggunakan alat bantu khusus untuk membawa bahan baku atau produknya? Gimana?
apakah Mbak membawa menggunakan alat bantu khusus gitu untuk mindahin bahan bakunya ke area produksi, kayak mungkin pakai kereta atau apa gitu Mbak? Enggak sih kalau saat ini enggak ada. Keranjang biasa gitu Mbak. Oh ya. Karena nggak banyak kan. Oke. Apa kendala yang sering muncul saat proses pemindahan bahan? Apa ya? Kita karena nggak banyak ya, maksudnya nggak terlalu ada pemindahan yang sejauh itu ya. Maksudnya area produksinya kan kecil. Ya. Jadi nggak ada kesusahan yang gimana sih. Paling kalau misalnya emang barangnya banyak ya mungkin perlu ya Dibantu. alat bantunya. Tapi kalau misalnya selama ini kan kita tempatnya kecil, jadi paling mindah ya udah satu dus, ya udah cukup satu dus aja gitu sih. Ya, Mbak. Bagaimana cara memastikan bahannya itu tetap aman dan tidak rusak selama dipindahkan? Kalau aman nggak rusak ya mungkin ya nggak sebanyak itu ya yang dipindahkan ya, maksudnya sedikit-sedikit. Ya. Yang dibawa sedikit-sedikit gitu sih mungkin. Oke, Mbak. Terus bagaimana sistem penyimpanan bahan baku dan produk jadi di usaha ini? Bahan bakunya gimana penyimpanannya sama yang udah Yang jadi gitu? Ya. Itu tadi ya, kalau bahan baku kita belum punya tempat penyimpanan tersendiri, jadi masih menyesuaikan lah tempatnya kayak gitu, mana tempat yang paling ininya. Cuman kalau bahan yang udah jadi ada tempat tersendirinya, tapi itu pun juga bukan ruangan khusus ya, maksudnya paling cuman kita bedain sekatnya gitu, kita sekat gitu doang. Terus udah gitu, kita pun nyimpennya masih ada seadanya boxnya, box penyimpanan yang ada aja, ada tempatnya, udah kita taruh di situ kayak gitu. Gitu sih. Terus bagaimana cara Mbak menjaga kualitas bahan selama penyimpanan? Menjaga kualitas bahan selama penyimpanan, ya mungkin nggak terpapar sinar matahari langsung atau? Ya mungkin tuh salah satunya. Kalau misalnya pisang kita mungkin pastikan dia nggak kalau misalnya biasanya datangnya dia bentuknya karungan gitu kan. Harusnya kita keluarin supaya dia nggak cepat matang. Kalau misalnya dia semakin Dalam karung. dalam karung tuh kan panas, itu kemungkinan dia lebih cepat matang daripada kita keluarin. Mungkin tuh kalau misalnya pisang. Kalau yang lainnya mungkin masih aman ya, paling ini sih memperhatikan yang expire duluan, harus kita duluan pakai kayak gitu. Kalau misalnya bumbu gitu-gitu, paling itu sih kalau yang lain. Oke, gitu. Karena nggak banyak kan bahan bakunya. Mbak, apakah Mbak pernah mengalami masalah penyimpanan seperti bahan bakunya rusak atau expired? Pernah. Itu paling mungkin kurang teliti aja gitu ya, atau mungkin juga antara kurang teliti sama saya mengestimasikannya terlalu jauh ya. Mungkin saya mikir ini bisa nih, saya butuhnya sekian gitu, jadi saya nyetok berapa kilo gitu ya bumbu. Cuman ternyata untuk varian kan, jadi kan kita punya banyak varian gitu kan. Untuk varian yang saya stok bumbunya itu ternyata penjualannya nggak terlalu lancar, jadinya si bumbunya tadi nggak kepake kayak gitu kan. Maksudnya lama penggunaannya sedikit-sedikit, jadinya ada mungkin 1-2 kilo yang jadinya nggak bisa kita pakai gitu, karena dia udah terlanjur expire duluan kayak gitu. Bagaimana cara Mbak mengatur penggunaan bahan baku agar tidak banyak terbuang? Gimana cara mengatur penggunaan bahan baku? Semakin bisa kita estimasi dari, mungkin kita lihat pengalaman sebelumnya. Jadi kita tahu ternyata varian ini yang paling banyak laku, ya udah berarti varian itu yang kita perbanyak jumlah stoknya. Yang varian lain kita sedikitin kayak gitu. Jangan sampai kita sama-sama banyak jumlahnya, jadinya malah nanti kebuang kayak gitu. Gitu sih. Terus apakah ada standar atau SOP dalam penggunaan bahan dan alat produksi? Sebenarnya kalau SOP kita masih bentuknya tidak tertulis ya. Maksudnya kayak cuman disampaikan aturan yang tidak tertulis lagi, cuman kita sampaikan aja ke teman-teman produksi kayak gini caranya gitu. Oke, Mbak. Terus bagaimana memastikan peralatan selalu siap digunakan dan tidak cepat rusak? Kalau peralatan kita kan peralatan paling mesin seal ya, mungkin salah satunya mesin seal. Paling cara
perawatannya kita nggak gimana-gimana, mungkin karena apa sih, dapat produksi kita kan masih bekasnya garasi ya, jadi kayak kadang masih ada aja jatuh-jatuh dari atas apa namanya, kotoran, debu atau apa gitu dari atas, itu mesti kita tutup apa namanya, mesinnya gitu supaya nggak kotor kayak gitu kan. Terus apa ya, paling rajin-rajin dibersihin gitu aja sih kalau kita. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait disposalnya ya, pembuangan limbahnya. Bagaimana Mbak menangani limbah atau sisa produksi dari usaha ini? Limbah, kebetulan karena kita punya apa namanya, kebun juga gitu kan, ada kebun. Jadi dari limbah yang paling besar kan kulit pisang ya, paling banyaknya kulit pisang itu dibawanya biasanya ke kebun gitu, antara ke kebun atau jadi pakan ternak, pakan sapi kayak gitu. Kemudian apakah limbah yang dihasilkan itu termasuk limbah padat, cair atau keduanya? Padat. Kalau cair sebenarnya ada minyak gitu, tapi kadang minyaknya tuh masih Pakai lagi. masih apa sih, layak digunakan gitu. Jadi kadang buat bibi yang kerja mau bawa ya nggak apa-apa bawa aja kayak gitu. Kemudian apakah ada kerjasama dengan pihak luar untuk pengolahan limbahnya? Pengolahan limbahnya paling tadi itu ya, kalau misalnya biasanya nggak pihak luar yang gimana-gimana ya, paling masih apa namanya, tenaga kerja saya ada yang punya sapi, dia bawa pulang buat jadi pakan ternaknya kayak gitu. Sama paling apa namanya, kalau sampah yang lain mungkin apa ya, kayak sampah plastik bekasnya minyak kayak gitu atau dus-dus itu ada biasanya yang biasa mulung kayak gitu, dia yang bawa kayak gitu. Kemudian pembuangan limbah pernah menjadi kendala dalam operasional usaha Mbak nggak? Sejauh ini aman sih. Aman. Oke. Selanjutnya untuk terkait manajemen SDM-nya ya. Bagaimana proses rekrutmen atau pemilihan karyawan di usaha ini? Pemilihan karyawan saya sempat beberapa kali bentuknya ya apa sih, nyebar loker gitulah ya, lowongan kerja gitu. Terus habis itu ada yang, tapi kita masih belum sebanyak itu ya kita tuh apa namanya, penerimaannya. Cuman ya setelah itu, setelah kita sebar kan ada banyak yang daftar, habis itu kita wawancara kayak gitu, sempat kita wawancara, baru kalau misalnya dirasa pas orang yang bisa komitmen baru kita kerja. Itu pun juga ada yang istilahnya karyawan emang yang untuk seterusnya, ada yang karyawan produksi ini sifatnya apa ya, panggilan gitulah. Jadi kita panggil pun juga bukan berarti dia langsung kerja apa ya istilahnya untuk seterusnya, apa sih, kontrak untuk apa namanya, jadi kerja tetap lah gitu, belum kerja tetap. Jadi istilahnya kita panggil, kita coba kerja, kita lihat kerja kayak gimana, kalau kerjanya bagus berarti kapan-kapan saya butuh saya panggil lagi kayak gitu kalau yang produksi. Kemudian ada pelatihan khusus untuk karyawan sebelum mulai bekerja? Pelatihan khusus sih nggak ada, cuman itu tadi mungkin di hari pertama ya kita langsung kerja bentuknya. Pasti hari pertama langsung kerja tuh langsung kita ajarin. Di harinya dia kerja langsung kita ajarin kayak gitu. Jadi nggak yang ada pelatihan khusus, jadi ya langsung pelatihannya bentuknya langsung di pekerjaannya kayak gitu. Oke. Lalu cara Mbak membagi tugas dan tanggung jawab antar karyawan itu kayak gimana? Gimana ya, kalau misalnya apa namanya sesama, kan jelas ada bagian yang apa namanya, marketing ada sendiri, bagian sales ada sendiri. Kalau bagian produksi kan mungkin saya butuh 2-3 orang kan biasa di produksi. Nah itu pun cara bagi tugasnya kadang apa ya, hampir sama sih mereka pekerjaannya gitu. Maksudnya yang dikerjakannya hampir sama, dan kadang mereka sendiri yang udah tahu cara bagi tugasnya. Kadang ya kalau misalnya pas goreng udah kan mereka sama-sama goreng. Kalau udah selesai goreng, pas selesai mereka ada yang beres-beres, ada yang apa namanya nyapu, ada yang nyuci kayak gitu. Jadi mereka udah bagi-bagi tugas sendiri kayak gitu. Kemudian untuk menjaga motivasi dan kinerja karyawan itu gimana Mbak? Ya mungkin kita apa ya istilahnya memperlakukan mereka sebagai apa ya istilahnya tim lah gitu, maksudnya sebagai kerabat kerja gitu, rekan kerja lah kayak gitu. Jadi ya kita istilahnya tiap kali ada
apa namanya istilahnya nggak pelit lah sama mereka gitu. Kalau misalnya ada kelebihan produk atau apa yang bisa kita bagi ke mereka, kita pasti kasih kayak gitu. Itu aja sih. Iya. Lalu misalkan kalau ada masalah nih, kayak konflik atau kesalahan dalam pekerjaan, itu cara penyelesaiannya gimana? Konflik dalam pekerjaan apa ya? Apa contohnya ya? Kayak pekerja Kesalahan produksi. Salah gitu atau ada kecelakaan kerjanya gimana? Ya mungkin kalau misalnya ada mungkin kesalahan apa ya, hasil produksinya mungkin ya bisa kita ingetin kayak gitu kan. Cuman kadang kalau misalnya ada yang kayak apa namanya dilihat ada kayak tadi ya, balik yang tadi, kalau misalnya pas kita tes apa namanya kerjanya salah satu orang ini yang kita tes dia kerja, kan udah ada satu istilahnya satu pekerja lain yang udah lebih senior kayak gitu kan. Kadang kan saya tanya ke dia gimana kerjanya si yang baru ini bagus apa enggak gitu. Kalau misalnya emang dirasa emang udah beberapa kali kerja tapi kok kayaknya kurang gitu, itu kadang saya nggak panggil lagi gitu. Kalau misalnya istilahnya untuk seterusnya nggak saya jadikan andalan buat saya panggil lebih sering lah kayak gitu sih. Kemudian pertanyaan terkait manajemen industri secara umum ya, itu apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Tantangan terbesar menjalankan usaha ini mungkin apa ya, mengatur SDM jadi salah satu ya, mungkin apa namanya merekrut apa namanya SDM yang tepat. Terus mungkin yang lain kalau misalnya dari usaha kita, karena kita masih usaha kecil, jadi ya memang masih terbatas tempatnya juga kayak gitu kan, masih terbatas tempat. Sama mungkin yang lain ini ya, mungkin apa namanya ke tantangan lah, lebih ke tantangannya, bukan kesulitan aku bilangnya, buat mencari pasar-pasar baru kayak gitu. Misalnya yang saat ini ada kan ya udah ini aja gitu, cuman untuk memperluas pasar-pasar yang baru mungkin perlu effort yang lebih besar lagi kayak gitu sih tantangannya. Kemudian bagaimana cara Mbak mengontrol kualitas produk agar tetap konsisten? Agar tetap konsisten mungkin diawali dari apa namanya, yang jelas pemilihan bahan bakunya gitu ya, harus sesuai dengan yang emang kita butuhkan kayak gitu. Terus juga dari itu apa namanya SOP tadi ya, SOP tidak tertulis tadi yang memang perlu dijalankan gitu kan, gimana cara mereka ngorengnya, seperti apa tahap-tahapannya, karena itu akan ngaruh juga ke hasilnya kayak gitu. Mau seperti apapun ada kesalahan di tahap prosesnya itu akan ngaruh di hasilnya kayak gitu. Kemudian cara Mbak menghadapi gitu peningkatan permintaan atau pesanan yang lumayan banyak itu gimana? Kebetulan kita masih cukup bisa kapasitas produksi kita masih bisa dibesarkan lagi gitu. Maksudnya saat ini kita kan belum yang setiap hari produksi, menyesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi kalau ketika ada permintaan pasar yang tiba-tiba meningkat, ya kita masih bisa menambah hari kerjanya gitu, menambah hari kerja, atau mungkin tinggal nambah suplai bahan bakunya, menambah kapasitas produksi itu masih bisa gitu. Jadi masih teratasi lah kalau misalnya ada penambahan pesanan gitu. Kayak gitu. Ya mungkin perlu nambah tenaga kerja juga kayak gitu. Ya. Kemudian aspek apa yang paling penting untuk menjaga kelancaran operasional usaha ini? Aspek apa yang paling penting menjaga kelancaran? Mungkin SDM ya. Kalau bisa dipertahankan, orang itu istilahnya bisa loyal sama kita kerja, ya udah cukup orang-orang itu aja kayak gitu. Tapi kan kadang pelaksanaannya kan kadang ada yang nggak bisa di tengah-tengah, misalnya kayak pas ini nggak bisa jadi izin, nggak bisa datang, jadinya saya harus cari lagi yang lain. Terus atau mungkin sama sekali nggak bisa untuk seterusnya, saya harus cari pengganti karyawan yang baru lagi, ngulangi dari awal lagi kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya emang dari awal dia udah bisa paham sama alurnya, jadi kita lebih enak ngelepas gitu. Maksudnya kayak mereka udah tahu cara kerjanya, tahu alurnya seperti apa. Karena kan itu prosesnya nggak sehari 2 hari ya, maksudnya untuk ngajarin mereka tahu sampai mereka paham banget, hafal lah istilahnya, hafal sama alurnya seperti apa, kan perlu waktu kayak gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya memang itu udah punya pegawai yang hafal seperti itu,
mungkin bisa jauh lebih mudah lah operasionalnya kayak gitu. Untuk pertanyaannya sampai situ Mbak. Kita boleh lihat proses produksi gitu. Boleh.